Ternyata banyak yang salah paham tentang metabolisme murai. Assalamualaikum mas-mas penjaga murai. Coba kita ingat-ingat, berapa kali kita pernah mengubah rawatan hanya karena burung tidak tampil sesuai harapan? Hari ini tambah EF, besok kurangi mandi, lusa tambah jemur, minggu depan ganti fur. Bahkan kadang sampai beli vitamin baru dengan harapan burung langsung berubah. Padahal yang berubah cuma rawatannya, bukan cara kita memahami burungnya. Lucunya lagi, rawatan itu kadang berhasil di burung teman, tapi begitu dicoba di burung sendiri, hasilnya malah berbeda. Akhirnya kita mulai menyalahkan burungnya, menyalahkan settingnya, bahkan menyalahkan kualitas murainya. Padahal belum tentu masalahnya ada di situ, karena ada satu hal yang sering tidak kita sadari dan justru menjadi pondasi dari semua rawatan, yaitu cara tubuh burung itu bekerja. Dan itulah yang hari ini kita sebut metabolisme. Tapi sebenarnya apa sih metabolisme itu? Dan kenapa hal ini bisa membuat dua burung dengan rawatan yang sama memberikan hasil yang berbeda? Kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau kita lihat di media sosial atau di YouTube, banyak sekali yang membagikan rawatan hariannya. Mulai dari porsi EF, jam mandi, lama penjemuran, sampai cara pengondisian sebelum gantangan. Dan tidak sedikit yang berhasil mengikuti rawatan itu, tapi lebih banyak lagi yang justru bingung, karena saat dicoba di burung sendiri, hasilnya berbeda. Padahal jenis EF-nya sama, jam mandinya sama, penjemurannya sama, bahkan furnya pun sama. Lalu kenapa hasilnya bisa berbeda? Apa yang membedakan? Apakah karena burungnya jelek? Belum tentu. Apakah karena rawatannya salah? Belum tentu juga. Karena kalau kita perhatikan lebih dalam, tidak ada dua murai yang benar-benar sama. Ada yang sedikit makan, tenaganya sudah penuh. Ada yang makannya banyak, tapi tenaganya terasa lambat naik. Ada yang cepat sekali menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk merasa nyaman. Artinya yang selama ini kita samakan, sebenarnya memang tidak sama. Dan kalau dasarnya sudah berbeda, maka rawatan yang diberikan pun tidak mungkin selalu sama. Nah, dari sinilah kita mulai masuk ke pembahasan tentang metabolisme. Bukan sebagai istilah yang terdengar keren, tapi sebagai dasar untuk memahami kenapa setiap murai punya kebutuhan yang berbeda. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan metabolisme? Apakah hanya soal pencernaan? Atau ada peran lain yang selama ini jarang kita sadari? Kalau mendengar kata metabolisme, kebanyakan langsung berpikir soal pencernaan. Memang tidak salah, tapi belum lengkap. Karena metabolisme bukan cuma tentang makanan masuk, lalu dicerna selesai. Lebih dari itu. Metabolisme adalah cara tubuh mengolah semua yang masuk menjadi energi, memanfaatkan nutrisinya, lalu membuang sisa-sisa yang sudah tidak dibutuhkan. Semua proses itu terjadi setiap hari, bahkan saat burung hanya diam di atas tangkringan. Makanya, metabolisme bukan cuma berpengaruh ke perut, tapi juga ke tenaga, ke stamina, ke pembentukan otot, ke proses pemulihan. Bahkan, sedikit banyak ikut memengaruhi respon burung terhadap rawatan. Disinilah sering muncul salah paham saat burung kurang tenaga. Kita kira EF-nya kurang. Saat burung kurang ngotot, kita kira birahinya kurang. Padahal belum tentu masalahnya ada di situ. Bisa saja nutrisinya sudah cukup, tapi tubuhnya belum mampu mengolah dan memanfaatkannya secara maksimal. Kalau diibaratkan seperti motor, bensinnya sudah penuh, tapi mesinnya belum bekerja dengan efisien. Akibatnya, bensin tetap habis, tapi tenaga tidak keluar secara maksimal. Nah, karena cara kerja tubuh setiap murai berbeda, maka kecepatan metabolismenya pun bisa berbeda. Ada yang cenderung lambat, ada juga yang cenderung cepat. Dan perbedaan itulah yang nantinya membuat setting setiap burung tidak bisa disamakan. Nah, kalau cara kerja tubuhnya berbeda, berarti ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah semua burung memang harus dirawat dengan cara yang sama, atau justru disinilah banyak owner mulai salah langkah? Setelah kita tahu kalau setiap burung punya cara kerja tubuh yang berbeda, lalu di mana kesalahan kita selama ini? Menurut kita bukan di rawatannya, tapi di cara kita mengambil keputusan. Karena saat burung tidak tampil, yang pertama kita ubah biasanya adalah rawatannya. Tambah EF, kurangi EF. Tambah jemur, kurangi jemur. Tambah mandi, kurangi mandi. Padahal
Belum tentu rawatan itu yang salah. Bisa saja yang salah adalah kesimpulan kita. Karena kita terlalu cepat menyimpulkan hanya dari satu kali penampilan. Padahal burung bukan mesin yang hari ini disetel, besok langsung keluar hasilnya. Tubuh burung butuh waktu untuk beradaptasi. Butuh waktu untuk merespon perubahan yang kita lakukan. Makanya jangan heran kalau hari Senin tambah EF, hari Selasa tambah jemur, hari Rabu ganti fur, hari Kamis tambah vitamin. Hari Jumat burung malah makin sulit dibaca karena belum sempat memberikan respon. Sudah kita ubah lagi rawatannya. Akhirnya, kita sendiri yang kehilangan patokan mana rawatan yang berhasil dan mana yang justru membuat burung berubah. Kalau mas-mas sering seperti itu, tenang, bukan mas-mas saja. Dulu kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Bedanya sekarang, kita sadar bahwa masalahnya bukan karena kurang mencoba, tapi karena terlalu banyak mencoba dalam waktu yang bersamaan. Padahal, kunci membaca burung bukan seberapa sering kita mengubah rawatan, tapi seberapa sabar kita mengamati responnya. Tapi, ada satu hal yang dulu membuat kita akhirnya sadar kalau tidak semua burung bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Bukan karena kita membaca buku, bukan juga karena ada yang mengajari, tapi karena satu burung yang memaksa kita mengubah cara berpikir. Dulu, kita juga pernah berada di posisi yang sama. Waktu itu, kita sedang mencari setting yang paling pas untuk geni. Awalnya, kita yakin masalahnya ada di rawatan. Kalau tenaganya kurang, berarti EF harus naik. Kalau masih belum berubah, berarti jemurnya yang ditambah. Kalau masih belum ketemu, berarti ada rawatan lain yang harus diubah. Kurang lebih cara berpikir kita dulu seperti itu. Dan jujur, hampir semua kiper pasti pernah mengalaminya. Karena yang terlihat di depan mata memang hanya rawatan. Sedangkan cara kerja tubuh burung tidak terlihat. Hari demi hari, kita terus mencoba mengubah setting. Kadang ada perubahan, tapi besoknya balik lagi. Kadang terlihat lebih baik, tapi minggu berikutnya malah berbeda. Sampai akhirnya kita sadar, masalahnya bukan karena kurang banyak mencoba, justru karena terlalu banyak mengubah sebelum burung selesai memberikan respon. Sejak saat itu, cara kita mulai berubah. Bukan lagi bertanya, rawatan apa yang harus ditambah, tapi kenapa burung ini merespon seperti ini? Dan pertanyaan itulah yang akhirnya membawa kita ke satu pembahasan yang waktu itu belum pernah kita pikirkan, tentang perbedaan metabolisme pada setiap murai. Dari situ kita mulai sadar kalau setiap murai punya ritme tubuhnya sendiri. Dan kalau ritmenya berbeda, berarti ada sesuatu yang harus kita kenali sebelum menyusun rawatan. Tapi, apa sebenarnya yang harus dikenali? Sejak saat itu, cara kita mulai berubah. Kalau dulu, setiap ada masalah, yang pertama kita ubah adalah rawatannya. Sekarang, justru kebalikannya. Yang pertama kita ubah adalah cara kita mengamati. Karena semakin lama kita memelihara murai, semakin kita sadar, burung selalu memberi jawaban. Masalahnya, bukan burung yang tidak memberi tanda, tapi kita yang sering tidak sempat membacanya. Kadang jawabannya ada di nafsu makannya. Kadang ada di cara dia menerima EF. Kadang ada di perubahan tenaganya dari hari ke hari. Kadang ada di responnya setelah mandi atau sesudah dijemur. Hal-hal kecil seperti itu justru lebih berharga daripada 100 komentar di media sosial. Karena yang paling mengenal burung itu harusnya adalah pemiliknya sendiri. Bukan orang yang hanya melihat satu video atau satu kali burung tampil. Dari situlah kita mulai paham, kalau metabolisme bukan dibuat untuk memberi label burung ini bagus atau burung ini jelek. Bukan. Metabolisme justru membantu kita memahami kenapa satu rawatan bisa berhasil di burung A, tapi belum tentu berhasil di burung B. Dan kalau dasar ini sudah dipahami, percayalah, mas-mas tidak akan lagi mudah panik setiap kali burung tidak tamping. Karena kita tahu yang harus dicari bukan resep baru, tapi alasan kenapa burung itu memberikan respon seperti itu. Nah, sampai di sini, mungkin mas-mas mulai bertanya, kalau setiap burung punya cara kerja tubuh yang berbeda, berarti bagaimana cara kita membedakannya? Apakah ada ciri-ciri yang bisa dilihat atau harus menunggu berbulan-bulan baru bisa tahu?
Kalau kita tarik dari awal pembahasan, sebenarnya kita belum membahas cara setting, belum juga membahas berapa EF yang harus diberikan, belum membahas berapa lama penjemuran, atau seberapa sering burung harus mandi. Kenapa? Karena semua itu belum ada artinya kalau kita belum tahu burung yang sedang kita rawat selama ini. Banyak owner sibuk mencari angka, berapa jangkrik, berapa kroto, berapa menit jemur. Padahal, angka hanyalah alat, bukan tujuan. Yang lebih penting adalah kenapa angka itu dipakai dan untuk burung seperti apa. Karena kalau burungnya berbeda, maka angkanya pun bisa berbeda. Makanya jangan heran kalau setting yang berhasil di satu burung belum tentu berhasil di burung yang lain. Bukan karena settingnya jelek, tapi karena kebutuhan tubuhnya memang berbeda. Di markas kita sendiri, sudah beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Rawatan tidak berubah, yang berubah hanya burungnya, dan hasilnya bisa sangat jauh. Itulah kenapa kita selalu bilang, kenali dulu burungnya, baru susun rawatannya, bukan sebaliknya. Nah, berarti sekarang muncul pertanyaan yang paling penting. Kalau kita memang harus mengenali burungnya, apa yang harus pertama kali kita lihat? Apakah dari cara makannya, dari cara bunyinya, atau dari perilaku hariannya? Sebelum kita jawab, ada satu hal yang harus mas-mas pahami terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun merawat, mengamati, dan belajar, dari berbagai karakter murai, kita mulai menemukan satu pola yang terus berulang. Awalnya, kita kira semua murai hanya berbeda di mental atau di birahi. Tapi semakin lama, semakin banyak burung yang kita rawat, semakin terlihat kalau perbedaannya lebih dalam dari itu. Perbedaannya ada di cara tubuh mereka bekerja, dan dari situlah kita mulai menyadari kalau sebagian besar murai kurang lebih bisa kita kelompokkan ke dalam dua karakter metabolisme. Bukan untuk memberi label mana yang bagus, mana yang jelek, karena keduanya sama-sama bisa menjadi burung hebat kalau rawatannya sesuai. Yang menjadi masalah adalah saat kita memperlakukan dua karakter itu dengan cara yang sama. Disitulah biasanya mulai muncul berbagai masalah. Ada yang tidak kunjung top perform. Ada yang terlalu cepat over birahi, ada yang emosinya sulit dikendalikan. Ada juga yang terlihat seperti tidak berkembang. Padahal masalahnya bukan karena kualitas burungnya, tetapi karena cara rawat yang belum sesuai dengan karakter tubuhnya. Nah, pertanyaannya apa saja dua karakter metabolisme itu? Bagaimana cara kita mengenalinya? Dan bagaimana menyusun rawatan yang sesuai untuk masing-masing karakter tersebut? Itulah yang akan kita bahas di part 2. Karena kalau mas-mas sudah memahami bagian itu, percayalah, cara melihat burung tidak akan lagi sama. Sebelum kita mulai mengubah rawatan, pastikan dulu kita mengenali siapa yang sedang kita rawat. Karena kadang, yang perlu diubah bukan settingnya, tapi cara kita memahami burungnya. Kurang lebih seperti itu mas-mas penjaga murai. Kalau kita tarik dari awal pembahasan hari ini, sebenarnya tujuan kita bukan supaya mas-mas langsung mengubah rawatan. Bukan juga supaya mas-mas langsung menambah EF atau mengurangi penjemuran. Justru yang paling kita harapkan adalah, mulai hari ini, mas-mas lebih sering mengamati daripada menebak. Karena semakin lama kita memelihara murai, semakin kita sadar. Tidak ada rawatan yang benar untuk semua burung. Yang ada adalah rawatan yang paling cocok untuk burung yang sedang kita pelihara. Dan untuk menemukan rawatan itu, kita tidak cukup hanya menghafal resep. Kita harus belajar membaca respon burung hari demi hari, karena disitulah jawaban sebenarnya berada. Nah, di part 2 nanti, kita akan mulai masuk ke pembahasan yang lebih teknis. Bagaimana cara membedakan murai dengan metabolisme lambat dan metabolisme cepat? Apa ciri-cirinya? Bagaimana? Cara mengamatinya? Dan kenapa rawatan keduanya bisa sangat berbeda? Kalau mas-mas tidak ingin ketinggalan pembahasan itu, pastikan sudah subscribe, supaya nanti waktu part 2 tayang, mas-mas tidak kelewatan. Kalau mas-mas punya pengalaman yang mirip atau punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Karena bisa saja pengalaman mas-mas menjadi bahan diskusi untuk video berikutnya. Terima kasih buat mas-mas penjaga murai yang sudah menemani sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.